Just checking this one. Menghadirkan alat musik tradisional Indonesia di luar negeri secara kelompok bukan hal gampang. Ya, apalagi kalau dilakukannya sambil lalu. Artinya secara amatir, yang menjurus dan punya visi, punya hasrat, gairah, passion untuk menjadi profesional. Dan eksistensinya dihargai, diapresiasi luar biasa. Bukan hanya oleh masyarakat kita yang biasanya kalau di luar negeri itu rindu makanan, rindu segala, termasuk rindu lagu-lagu tradisional. Nah, lingkar persahabatan musisi yang bermain musik bukan pengertian musik modern ya, dalam arti musik yang menggunakan instrumen ke alat-alat elektrik ya. Tapi ini adalah alat musik tradisional Indonesia. Wow. Speechless, mau ngomong apa? Yang jelas alat musik tradisional Indonesia ini bukan dipromosikan, dimunculkan, ditampilkan di luar negeri oleh pekerja migran Indonesia.
Baik pendengar Radio Nongkrong Bareng Podcast ya. Jadi podcast itu kita ngobrol dengan bintang tamu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar semua. Talk show lah ya, seperti biasa. Dan untuk kali ini, episode kali ini kita lanjut tentang kegiatan pekerja migran Indonesia. Kan mereka banyak kegiatan tuh, iya macam-macam. Dan tentang yang sangat menarik adalah tentang kultur, kebudayaan ya. Dan kebetulan saya mendapatkan seorang bintang yang luar biasa sebagai ambasador, katakanlah kalau boleh dikatakan duta budaya kita. Nah, untuk kali ini kita akan ngobrol dengan Mbak Galuh Nurfiansyah ya. Beliau berperan besar di komunitas angklung dan tari, itu sejauh pengetahuan saya. Dan saya coba langsung menyapa Mbak Galuh, sudah terhubung nih di WhatsApp call kita. Salam jumpa, salam kenal Mbak Galuh. Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi pendengar setia semuanya. Ya, walaupun kita bisa didengar malam juga. Jadi selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Ya, salam diaspora ini. Salam diaspora. Kita ngobrol ya Mbak Galuh. Ya. Oke. Yes. Yang pertama, pertanyaan saya mungkin biasa ke yang lain juga. Asal dari Indonesia, dari daerah mana Mbak Galuh? Saya berasal dari Kudus, Jawa Tengah, di sebuah desa kecil namanya Desa Kutuk, Kundaan. Oh, Kudus itu kalau kita ke Semarang, kemudian Kudus ya? Pati? Kudus iya ke sebelum Demak. Pati kalau dari Semarang. Setelah Demak, Kudus, Pati kan. Gitu. Jadi Semarang, Demak, Kudus, baru Pati. Di sana itu kalau di soto Kudusnya terkenal di Jakarta. Ya betul. Premium itu. Betul, soto Kudus. Iya. Sotonya Pak Sulikan kalau di Kudus. Sudah berapa lama Mbak Galuh di Hong Kong? Saya 6 tahun di Hong Kong, Mbak. Wow, baru ya? Pertama kali ke Hong Kong. Baru 2020. Oke. Sebelumnya mungkin pernah ke negara mana atau langsung ke Hong Kong Mbak Galuh? Enggak, saya sebelumnya enggak. Tapi dulu memang sebelum menikah saya ke Arab Saudi tahun 2007. Setelah itu pulang 2010, pulang terus baru pergi lagi ya 2020 pas suami meninggal itu. Oke. Oh, iya. Punya putra putri Mbak Galuh? Putri 1, sekarang umurnya 8 tahun. 8 tahun itu kalau sedang butuh-butuhnya apa namanya belajar. Iya. Ya. Terus Iya betul. Tidak banyak pegang HP, tapi banyak bergaul melihat lingkungan. Iya, cuma karena ada khawatirnya juga sih sekarang kan kayak di berita-berita gitu loh Pak. Jadi memang dibuat anak rumahan. Bagus Mbak Galuh. Ya saya pikir homeschooling, ditinggal dengan nenek mertua atau siapa Mbak? Kakak, adik? Enggak, sama ibu sama bapak. Oke. Nenek sama kakeknya ya? Iya, manggilnya ya ibu. Oh, oke. Iya. Cerita masa kecilnya Mbak Galuh saat itu yang masih ingat. Masa kecil saya sih terbilang gimana ya Pak ya, seru juga sih kan zaman dulu kan. Suasana desa masih terasa. Kita bisa main, nggak ada handphone kan, kita mainnya kan yang kayak petak umpet, main betul. kasti, apa itu, kelereng, karet, tiap hari Minggu nonton kartun yang satu rumah itu isinya satu kampung, TV dari zaman hitam putih. Nah itu tuh kayak seru gitu. Sayangnya di zaman anak-anak saya nggak ada lagi kayak gitu. Sampai malam-malam kayak gitu ya, seperti itu. Terus jalan-jalan masih becek kayak
lumpur kayak gitu, seru. Oh, naik kapal itu, masih ada perahu itu, Pak. Oh, zaman saya dulu. manjat Pasar pohon, naik perahu itu. Kenapa? manjat pohon orang. Iya, itu cari apa itu? Kalau di kita itu yang merah kuning hijau itu, Pak, apa itu yang manis itu? Iya, banyak. Tarsem. Oh, Itu sampai ke sawah-sawah cari keong gitu, padahal ibu kan nggak ngizinin ya. Tapi kita cari keong sama teman-teman, makan di sawah. Wah, seru itu. iya. Iya, makanya kita nggak ngebayang anaknya dari anak Mbak Galuh. Kalau anaknya Mbak Galuh katakanlah Giant Alpha ya, nanti Betul. si anak putrinya Mbak Galuh itu punya anak. Itu zamannya kayak apa saya udah nggak bisa kebayang sama kita. Iya. Kemajuan. Udah hilang semua itu. Iya, kemajuan teknologi. Baik. Nah, ketika kecil Mbak Galuh ini kan terjun ke dunia seni, ya, budaya, melestarikan budaya Indonesia, ya, Nusantara lah. Betul. Dari seingat Mbak Galuh itu pengaruh orang tua, lingkungan, atau guru, ada nggak yang terkesan sama Mbak Galuh sampai saat ini berkaitan dengan seni? Iya, sebetulnya bapak saya tuh dalang, Pak. Oh, dalang. Pantes. Tapi saya selalu berpikir, yang ngajar nari juga kan bapak saya. Ya, tapi saya nggak bisa nari, nggak bisa nyanyi. Mungkin anak saya suka nari, Pak. Suka nyanyi karena suka tari. Saya tuh sampai berpikir gini, saya tuh nggak nurunin bakat seni dari orang tua ini. Mungkin anak saya. Cuma seketika saya datang ke Hong Kong, terus di tahun 2022 saya bertemu ketua angklungnya yang dulu, Mbak Fatma. Saya diajak gabung. Nah, di situ saya masih nggak habis pikir gitu. Ternyata saya bisa gitu loh. Berarti mungkin bakatnya tuh baru keluar setelah saya usia 30-an. Iya. Jadi kayak bapak saya tuh ngajari nari. Itu saya nggak nyantel, sedikit pun nggak nyantel, Pak. Setiap sore teman-teman dia ngajari teman-teman bisa, saya nggak bisa, Pak. Padahal ada event besar kan, kalau di tempat saya kan masih ada agama Buddha. Nah, setiap Waisak itu pasti ada tarian yang harus ditampilkan, entah itu tari merak, gambyong gitu kan. Tapi saya nggak pernah bisa ikut partisipasi itu karena memang kaku, tidak bisa. Gitu. Jadi saya gitu. Cuma bapak saya nggak memaksakan. Cuma terserah lah gitu. Mungkin bakatnya beda. Jadi nggak ada omongan yang bisa menuturi itu, enggak. Karena memang nggak ada bakat seni gitu. Iya. Tapi secara DNA, ya, secara garis keturunan, apalagi dari ayah itu kan kita dekat ya. Biasanya mengalir tuh darah seni, walaupun munculnya 20 tahun kemudian. Betul, kayaknya begitu. Jadi saya heran gitu. Karena ada yang memang kalau dari kecil dibimbing lingkungan sekolah dengan beragam kesenian, itu mereka tumbuh dewasa menjadi orang di bidang seni tersebut ya. Tapi Mbak Galuh nonton, sering mendengar, tapi nggak bisa ngikutin rasanya ya. Ibu juga perias kan, penata make up. Tapi saya nggak bisa, Pak, nurunin. Saya udah kursus loh. Kan aneh ya. Jadi saya itu apa gitu. Ibu saya perias manten, saya nggak bisa. Bahkan ya kan. Ketika remaja tertariknya lebih kemana, Mbak? Ke nyari duit, buka warung misalnya, atau apa namanya? Kalau saya tuh kalau saya tertariknya itu selalu ke public speaking lah, kayak marketing, public speaking saya tertarik. Wah, gitu cocok nah. kita. Jadi setelah 2010 pulang, saya tuh kerja sebagai sales di toko handphone. Habis itu saya bekerja di customer service untuk handphone. Habis itu sales marketing lagi di spare part handphone yang lumayan besar tokonya, soalnya punya beberapa cabang di beberapa kota. Sampai akhirnya saya menjadi kepala tokonya.
Oh. Di situ saya suka gitu. Habis itu saya break karena hamil, nggak kerja. Terus kebetulan dikasih ujian sama Allah, suami dipanggil, baru 2 tahun menikah. Mau tidak mau kan saya harus bekerja kan Pak. Nah saya sales marketing lagi di finishing rumah. Jadi ya memang kayak ngomong mungkin Komunikasi. iya secara tidak langsung dalang itu kan ngomong lah, seninya yang nurnya ngomong gitu. Gitu. Iya. Di era dulu ya, zaman ayahnya Mbak Galuh, di era sekarang dan era ke depan, kemampuan untuk bercerita itu penting, Mbak. Iya. Karena betul. Narasi kemudian bercerita itu sebuah modal untuk kita dikenal di dunia internasional. Namun sayangnya di Indonesia ini budaya tutur itu sebenarnya ada sih ya kalau kita runut ke belakang, tapi lebih sifatnya feodalistik, artinya yang tua atau yang laki-laki lebih dominan gitu ya. Padahal betul. Jadi anak itu jangan dipendam kalau dia mau berekspresi dalam bentuk tutur, narasi. Suruh dia cerita yang lebih ungkapkan perasaannya, baru disusun secara teratur gitu. Betul memang betul Pak. Karena banyak kan anak-anak sekarang itu mengekspresikannya karena kadang dengan motorik kasarnya ngamukan. Nah itu sebabnya Mbak. Jadi karena mereka kan perkembangan umur 0 sampai 1 tahun itu ya namanya bayi, dia cuma pengen nangis kalau nggak dapet, lapar nggak dapet, dan selanjutnya adalah perkembangan anak ini bagaimana orang tuanya, terutama umur 6 sampai 12 itu penting, 8 sampai 12 perkembangan di sana. Ketika dia, saya masih ingat dulu siapa yang kalem di kelas boleh pulang. Jadi kita nggak berani ngomong. Iya. Ya jeleknya di situ, gagalnya kita dalam pendidikan komunikasi kita di luar negeri, di dunia internasional maksud saya. Siapa yang nggak cerewet boleh pulang duluan. Akhirnya kita nggak berani ngomong sampai tua. Terus kayak memang ada itu, kalau kamu ngejawab berarti itu tandanya kamu nggak sopan. Ada kayak gitu nggak sih Pak? Kayaknya sebenarnya ada kayak gitu. Tapi sedangkan saya di sini ikut beberapa organisasi. Kebetulan saya ada organisasi satu. Dia itu sangat welcome sekali ketika kita punya pendapat. Kamu tidak harus setuju. Kamu bisa pro dan kontra. Nah itu loh Pak. Makanya sampai sekarang saya mengikuti organisasi itu. Ya itu keren Mbak. Jadi penting untuk pengembangan. Kalau kita lihat dari sudut psikososial atau pengembangan pribadi ya, kedepannya itu penting, terutama untuk generasi penerus. Jadi berani mengekspresikan diri, walaupun kita nggak punya data atau fakta, tapi minimal kita bisa speak up lah. Ya itu perlu. Pendapat kita gitu kan. Intinya. Cuman satu kata kuncinya adalah latihan Mbak. Iya kan? Betul. Saya aja senang banget kalau ada kelas-kelas public speaking, pasti saya ikut. Lalu tell story, cerita deh di situ. Iya, saya. Betul. Karena kalau saya coba sedikit melihat ke budaya lain, katakanlah bos Google ini kan orang India, ya. Bos YouTube juga orang India, ya. Walaupun cuma 1, 2 atau 10 orang, yang lain mungkin Indianya ngaco juga. Tapi kenapa orang India bisa demikian maju di dunia teknologi? Ya karena mereka berani speak up di dunia internasional. Iya, harus itu. Iya, karena sejak masa pendidikan mereka boleh mengungkapkan, enggak seperti saya tadi yang tenang, boleh pulang duluan. Baik, Mbak Galuh. Sekarang kita ngobrol tentang kegiatan di Hong Kong, Mbak ya. Iya. Nah, sejak kapan terjun ke dunia kebudayaan di Hong Kong? Terjunnya 2023 awal.
Oke. ingat awal bulan Januari. Oke. Terus sampai sekarang dan di 2025 dipercaya teman-teman buat mimpin mereka. Oh. Iya, Iya. iya, iya. Kenapa angklung, Mbak Galuh? Ya, pertamanya sih saya nggak tahu ya Pak, kan kenalan sama ketuanya yang dulu terus diajak, lah daripada hari Minggu nggak ada kegiatan gitu kan, nyoba kok gini ya, seru gitu. Tapi ketika mau memutuskan untuk udahlah aku mau berhenti aja, tapi kayak masih nggak bisa gitu, artinya kok jadi senang banget gitu. Oke. Jadi ketagihan gitu. Apakah itu merupakan sebuah hobi atau bisa jadi ya hobi, terus tadi mengisi waktu luang ya, ada kegiatan yang iya, dan ada darah seni kembali selalu ke sana, Mbak. Karena kalau orang tua dari guru atau apa petani misalnya, itu mereka kerja kerasnya bagus, etos kerjanya bagus, tapi darah seni yang mengalir di tubuhnya Mbak Galuh juga tanpa disadari loh. Karena 88% itu apa yang kita lakukan tanpa sadar, Mbak. Ya. 12% doang yang kita sadar. 88% itu kita makan, kita ngomong, kita ngapain, perasaan bahkan itu datang dari tanpa yang kita sadari, yang mengendap dalam diri kita. Banyak loh 88%. 12% aja yang kita sadar. Nah, bisa kita rubah itu dengan nantilah kita punya segmen tersendiri dengan masalah bawah sadar. Jadi orang gagal, orang yang saya nggak bisa tuh untuk dagang atau apa, itu sebenarnya masalah. Kalau ke sana ya, kita lari ke masalah bawah sadar. Oke, jadi sejak diajak sama Mbak Fatma gabung. Kemudian itu kenapa angklung ya? Di komunitas angklung dan tari ya. Jadi angklung dan tari, Mbak ya. Iya, ini mau sekedar sekalian konfirmasi. Kan namanya saung, angklung dan tari. Kalau dulu memang ada tari, tapi setelah kita diskusi dengan pembimbing kita kan Pak, kenapa saung, angklung dan tari? Karena di sela-sela kita bermain angklung, kita menyelipkan tari. Jadi filosofinya sebenarnya itu, kalau kadang dengan nama aja orang bisa salah kan persepsinya. Tapi padahal di angklung itu kan, angklung itu satu lagu. Itu awal lagu pasti angklung dulu. Di bagian ref itu pasti ada penyanyi. Nah, di saat penyanyi nyanyi, lah kita kan nari itu. Nah, itu tarinya simpel. Nah, itu kenapa namanya saung, angklung dan tari. Iya sih. Saya tidak punya wawasan banyak tentang angklung, tapi kalau zaman saya SD SMP, kalau orang main angklung aja gitu loh. Jadi monoton banget, membosankan gitu. Iya. Tapi ternyata setelah terjun di angklung juga, ternyata beda ya. Angklung satu dengan angklung satunya itu bunyinya beda, notnya beda loh. Kayak gitu. Nah, cerita dikit Mbak tentang not angklung. Saya nggak paham ya. Ada berapa angklung sih sebenarnya dalam sebuah harmonisasi lagu? Kita tuh kalau kita basicnya kan biasa kan Pak, do re mi fa sol la si kan. Nah, di angklung itu do re mi fa sol la si itu kita punya normal. Terus untuk nada rendahnya kita ada sol la sama si untuk nada rendah. Terus untuk nada tinggi ada do re mi fa. Sol mungkin ada, cuma kita untuk basic di angklung Hongkong ini kita cuma nada tingginya baru sampai di fa. Itu. Terus kita untuk membuat lagu kita juga harus misalkan kita beli notasi lagu. Ada yang beli, ada yang kita maksudnya dapat dari Google yang sudah di-share secara gratis. Itu pun tidak semuanya ketika kita memasukkan di angklung yang punya kita,
not yang dari Google atau dari beli itu langsung masuk dengan musiknya. Tidak. Kita harus nyoba. Misalkan lagu Sang Hebun kemarin kan itu. Nah itu tuh kita harus nyocokin angklungnya masuk enggak. Kalau kurang tinggi dinaikin, kalau kurang rendah diturunin, atau perlu pakai nada rendah nada tinggi kayak gitu atau normal gitu. Jadi kadang kita bikin lagu. Kenapa? Kadang kita dulu kan sebelum saya mimpin, setelah saya mimpin kita coba, ayo bikin lagu lagi gitu. Dengan bimbingan Bapak Ade Maulana sebagai founder, oke, bikin lagu kayak gini, dikasih masukan. Nah, dulu tuh sempat karena zamannya jadi anggota kan ya nggak enak ya Pak, setiap di komen, kenapa lagunya itu terus. Mereka itu tidak berpikir bahwa buat lagu angklung itu beda dengan gitar, dengan piano itu. Apalagi kita itu ketemunya cuma di hari Minggu. Terus belum lagi nanti kalau banyak permintaan untuk ngisi acara, gak ada waktu kan Pak. Bikin lagu satu itu kita butuh waktu sebulan 2 bulan. Itu belum tentu langsung hafal, atau seminggu 2 minggu itu kita langsung dapat kayak utuh lagu yang saya share ke Bapak. Lagu Yamko itu. Lagu Yamko itu saya pikir agak mudah karena setelah kita cek dengan angklung notnya bisa langsung jadi itu paling mudah. Tapi kan butuh waktu untuk menghafal, untuk temponya. Jadi kenapa kita selalu kadang kalau ada yang bilang kok lagu itu keren untuk masuk susah gitu, jangan. Saya kan angklung di tahun lalu bulan Mei. Nah habis itu kita coba yuk bikin satu-satu, dan bisa lagu Natal juga kita bisa gitu, karena memang kita butuh waktu, terus tidak diganggu dengan ayo pentas ini, dan didukung anggota-anggota yang sekarang itu memang rajin. Kalau mau bikin lagu, ayo kita berangkat dari pagi. Bukan setengah hari lagi latihannya yang biasanya 1 sampai jam 5. Sekarang harus jam 10. Nah, jadi pagi untuk bikin lagu, siang untuk latihan kayak gitu, Bang. Mbak Galuh, tadi saya dengar satu lagu bisa 1 bulan karena hari Minggu aja ya. Bisa betul. Berlatih. Bisanya hari Minggu. Naik nadanya dari do re mi fa sol ke solnya itu ada nggak sih Mbak angklung, atau bagaimana naik nada? Kalau gitar kan tinggal di stem ya, tinggal kita atau piano atau apa gitu. Kalau angklung bagaimana Mbak? Iya, karena kita online ya Pak, kita jelaskan secara lebih mudah ya. Iya. Misalkan gini, kita dapat not, beli not lah. Kadang kita beli kita kadang dapat free. Beli not ini misalkan kodenya 3251 itu kan mi re sol do. Nah itu satu anak harus pegang satu anak harus pegang Terus ketika kita mau nyoba musik lala kayak gitu, lala pakai mi enak nggak, dicoba lala pakai mi. Kok nggak enak ya pakai bunyi mi ya dari angklung ini, kok nggak enak ya. Terus coba deh pakai bunyi re, lala ini pakai bunyi re, nggak enak juga. Oke, naikin lagi, ganti nada tinggi, nada rendah kayak gitu. Atau pokoknya kita harus berjejer dulu dari nada rendah dulu kan. Si la sol langsung normal. Si la sol fa mi re do langsung nada tinggi. Kita harus jejer dulu. Jadi untuk la kita tuh harus pakainya do re mi deh kayak gitu. Nah itu baru masuk. Udah sama kita tuh harus punya musik minimal 3. Misalkan lala ini pakai musik versinya aransemennya ini bisa nggak? Nggak bisa. Udah pakai aransemennya ini bisa nggak? Nggak bisa. Gantilah lala, terus ganti lagi kayak gitu. Jadi kadang tuh ya namanya kita anggotanya banyak, masukannya banyak, jadi kayak waduh enaknya yang mana kayak gitu. Nah untuk tanggal 7 kita udah siapin lagu baru.
Nanti saya kirim jenengan udah kita launching. Terus kalau minggu kemarin kita lagi bikin solawat. Oke. Dan itu juga susah loh, Pak. Solawat udah susah, antara not yang kita beli dengan diangklung dengan musiknya aja susah, banyak kita rubah gitu loh. Enggak gampang. Apalagi ya kita siapa tahu Pak, ibaratnya PMI kan selalu PMI kayak gitu, CC gitu kan, jadi gitu. Iya, Mbak Galuh, di komunitas angklung dan tari ini kan sebagai koordinator, sebagai ketua ya, ada berapa anggotanya, Mbak? Sekarang ada 24. 24. Alhamdulillahnya. Ada 24. Banyak. Tapi mungkin jadi 24 itu kadang yang ikut pentas 18 karena memang ada yang terbentur libur, ada yang kegiatan lain gitu. Latihannya di mana, Mbak Galuh? Di itu Kos WB dekatnya KJRI seberang Hotel Regal. Wow, oke. Saya lihat di video-video yang ketika berlatih itu sangat menarik tuh. Iya. Iya. Kelihatannya santai, kasual, tapi maknanya ada gitu loh, bukan sembarangan nongkrong itu. Iya, makanya ketika kita lolos di audisi Flower Soul, jurinya kan selalu bilang angklung itu unik. Dia punya, maksudnya Hong Kong yang Indonesia yang punya satu-satunya di Hong Kong ya angklung. Iya. Gitu. Betul. Karena kalau kita lihat itu dari bambu ya, Mbak ya? Iya, dari bambu. Kita juga lagi order lagi Pak, 1 set plus dari Bandung. Oh, ya ngomong-ngomong, kalau saya dipanggil Bapak terasa tua gitu. Oh iya, masih Pak ya. Tidak kebiasaan. Iya, padahal saya kan masih single, Pak. Iya. Lupa ya, karena nggak offline sih. Kalau online sih. Iya, kalau Kak Sam tuh udah double, tapi juga nggak mau dipanggil Pak Sam dia kalau udara. Supaya kedengeran muda Nov katanya. Iya, sering ketemu sama Pak Sam juga sih, Mas. Iya, ini di channelnya Nongkrong Bareng Kak Sam nih. Biasanya hadir tapi belakangan mungkin ada kegiatan-kegiatan di luar negeri seperti itu. Mbak Galuh. Iya. Jadi 24 anggota, 18 ikut aktif terus ya. Di mana latihannya, Mbak? Tadi di dekat SWB itu. Seberang Regal. Alat angklungnya disimpan di mana, Mbak Galuh? Apa? Ada siapa itu? Saya ada teman dia baru datang kotor katanya. Keganggu iklan. Enggak apa-apa. Kebetulan KJRI mendukung kita, jadi kita disediain tempat untuk menyimpan angklung-angklung kita. Oke. Dan KJRI juga ngasih juga sih, kemarin terakhir ngasih banyak sekali. Harusnya sih, karena sebagai duta budaya, saya itu kalau saya menteri Kementerian UMKM dan kreatif ya, ekonomi kreatif. Wah, saya ke Hong Kong, saya berangkat, saya bikin sebuah konser gede ya. Tapi kita planning setahun sebelumnya. Iya, ini sebenarnya bulan Mei tanggal 17 itu kita ada konser budaya, cuma karena Mei itu cuacanya kadang hujan, kadang panas, jadi kita diundur, Pak. Sebenarnya itu cuma diundur, jadi saya sudah nyiapin lagu, tapi ternyata diundur, aduh. Planningnya Mei berarti bulan ini, ya? Cuma diundur, jadi kemungkinan cuma ya tanggal Oktober deh. Oktober. Oke. Nggak apa-apa diundur. Oktober. Yang penting lebih bagus lah. Nanti kan ada. Oktober nanti kita berkabar deh, Pak. Iya, boleh. Kita berkabar. Iya. Berkabar. Siapa tahu bisa datang ke Hong Kong. Insya Allah ya, kita bisa saya bisa nonton langsung. Iya, kita iya. Betul. Kegiatan tari ya, kita pisahkan tadi angklung dan tari, tapi kemudian disatukan oleh komunitas ini. Apakah ada orang yang khusus menangani, kalau Mbak
Galuh pengertian Menangani bagaimana? Maksudnya? seorang yang jago nari itu biasanya ngomong di belakang tuh Mbak siapa namanya? Itu mungkin dia koordinator tari bukan tuh? Atau cuma sarapannya banyak aja, makannya banyak tapi narinya nggak bisa gitu. Itu yang ngomong Enggak. ada tuh Enggak, berisik tuh. saya ya karena ini pas saya konfirmasi lagi untuk tari, memang dulu itu katanya dulu sebelum saya angklung kan udah 11 tahun ya Pak. 11 tahun, iya. Angklung itu mau 12. Nah, dulu memang ada tari, cuma terus lama nggak ada tari kan lah. Kemudian kita daripada orang-orang itu salah persepsi kalau mau masuk di kita itu cuma mau nari. Pada akhirnya kita ngomong di angklung itu memang tidak ada tari. Kenapa namanya saung, angklung, dan tari itu memang udah lama namanya dari pondok sudah kita. dari dulu ya. Cuma itu kita ada tari untuk menyelipkan ketika kita menari, bukan tari tapi menari biasalah, payung atau apa kayak gitu. Fokusnya tetap pada alat musik angklung yang dimainkan. Belum. Tarian itu cuma selingan. Terus untuk tari selingan lah. Untuk selingan itu biasanya kita bareng-bareng untuk ayo mikir mana yang cocok gitu. Tapi kita ada tim koreografi, tim not, tim videografi kayak gitu ada sih Pak. Mbak Galuh untuk Oktober nanti ada berapa lagu Mbak? Biasanya kita tetap 2 lagu Pak. Biasanya tetap harus 2 lagu. Karena temanya Indonesia, berarti kita pakai lagu Indonesia semua. Gitu. Kita kan lagu bahasa Kantonis, Mandarin, Inggris, lagu nasional, lagu daerah. Lagu Natal aja bisa. Kayak gitu. Iya, lagu anak-anak, kasih ibu, burung kakak tua, kita juga ada loh Pak. Ada loh. Itu penting kalau kita lestarikan bukan hanya budaya angklung, tapi lagu-lagu anak-anak zaman dulu ya. Karena betul. Apalagi kalau ada undangan untuk hari ibu kayak gitu kan. Mbak, untuk hari menjadi ibu, hari iya, ini Mother's Day ya untuk internasional itu. Internasional, Abad ke-20 oleh Anna Jarvis ya ditetapkan sebagai Presiden Amerika Woodrow Wilson ya. Hari Ibu internasional ya. Fokusnya pada keluarga dan anak. Betul ya. Di hari ini pas betul ya di tanggal 10. Jadi selamat congratulations ya untuk para ibu. Semoga dengan perjuangan di luar itu untuk memperbaiki segala aspek di keluarga, ekonomi, sosial, pendidikan, bisa berhasil pada akhirnya nanti kan begitu ya mimpinya. Iya, amin. Iya, Pak, betul. Oke, Mbak, tanggal Oktober itu bagaimana kalau bagaimana kalau seseorang ingin bergabung? Silakan Bu, bisa kontak saya, terus ikut latihan di setiap hari Minggu. Udah gitu aja. Nanti kalau kita kan kayak tiap anggota kan punya bagian not masing-masing. Misalkan ada anggota baru, kita kasih not apa yang kita harus butuh gitu loh Pak. Maksudnya misalkan presentasinya do itu tiga orang, tapi kita baru punya 2, berarti ini anak masuk ya aku kasih do kayak gitu. Kalau orang saya yang kalau bukan orang Indonesia, orang Hong Kong atau orang dari mana? Kalau kita sering ada workshop yang bukan orang Indonesia, tapi mungkin orang Hong Kong yang mengundang kita bisa bergabung gitu. Tapi Pak, emang banyak peminatnya sebenarnya. Saya pikir begitu ya. Karena go internasional itu kita sekarang lagi butuh-butuhnya Mbak ya. Di saat ekonomi lagi nggak jelas, terpuruk seperti sekarang, apalagi kalau bukan budaya di dunia internasional. Mbak Galuh, di ujung pembicaraan obrolan kita sebelum Mbak Galuh kembali ke kesibukannya, masih mau berapa tahun atau apa rencana tadi udah ya agendanya di tahun 2026 ini bukan 2045. Kemudian ya kira-kira impian apa dengan saung angklung ini,
Dan nanti apakah kalau kembali ke Indonesia ada sebuah pemikiran bahwa kegiatan budaya apapun akan didirikan atau dibuat untuk generasi muda kita, Mbak Galuh? Kalau untuk impiannya untuk angklung pasti angklung makin dikenal dan banyak peminatnya. Terus mungkin banyak teman-teman kita bisa bergabung juga gitu. Wish listnya di tahun ini angklung bisa kembali ikut ethnic culture lagi di Simsa Choi biasanya bulan November, karena kita 3 tahun ini sudah tidak diundang. Semoga tahun ini kita diundang. Semoga tahun ini wish listnya. Oh ya, saya hampir lupa. Apakah ada kegiatan sejenis? Kan ada banyak ya komunitas di Hong Kong. Menurut pandangan ya, persepsinya Mbak Galuh di sini adalah apakah ada kegiatan sejenis yang menjadi mewakili Indonesia alat musik tradisional ya, maksud saya. Kalau Indonesia banyak tarian banyak. Kalau alat musik sementara ya angklung saja itu. Cuma memang ada beberapa kalau tidak salah itu gereja dan kayak training center itu mereka punya. Cuma mereka mungkin ya karena tadi kita main angklung tuh tidak hanya menggoyangkan angklung saja kan, Mak. Kita harus, saya aja masih banyak apalagi belajar. Yang digoyang Angklungnya kan nggak harus digoyang, kan kita harus mikir tadi, bikin notasi, bikin lagu. Oh iya. Itu. Kalau KSM goyang aja, dia nggak pakai mikir. Pak sama, malah tiap minggu kalau undangan mah goyang. Ya Pak Sam, ya maaf loh Pak Sam. Nah terus ya itu mungkin angklung. Jadi persiapannya rumit ya, cukup rumit ya Mbak ya. Iya, belum lagi kostumnya, apalagi kita perempuan semua. Ini serunya itu di Flower Show bulan Maret kemarin. Apa itu? Saya tuh pengalamannya Mbak? Seru. Unik. Ya mau ada sedihnya juga ini. Iya, Mas. monggo. Soalnya kita biasanya tampil untuk Indonesia itu jamnya itu jam 12 siang. Oke. Ketika kita dapat pemberitahuan besok 9:30 harus sudah siap. 10:30 harus sudah siap. Nah, saya tuh berpikir pengalaman tahun lalu kalau Flower Show 10:30 siap, tapi tetap kita tampilnya jam 12. Nah, anggota tahun ini tuh selama saya masuk di angklung ya, tahun ini lumayan banyak, 18 orang dan lumayan baru. Tantangannya karena 1 tahun ini saya menjabat itu anggotanya baru semua. dengan usia yang tidak lagi seperti saya dulu pas masuk. Bukan maksudnya kita kayak meremehkan, bukan Pak. Maksudnya beda gitu. Beda cara nangkepnya, beda proses belajarnya beda. Dan itu tantangan saya menjadi leader sekarang itu. Kita yang lama itu cuma 4 orang. Dengan 18 4 atau 5 orang deh. Dengan 5 orang. Dengan 18 kurangi 5 itulah. Kan bisa dihitungkan Pak persentasenya. Bagaimana kita gembleng mereka, bagaimana kita cari solusi mereka. Kamu nggak hafal lagunya, nggak hafal notnya, bagaimana? Terus masukan dari dewan juri bagaimana? Tapi memang dari dewan juri pas audisi, mereka bilang angklung semakin tahun banyak perkembangan. Itu kan poinnya, Pak. Nah, di saat itu jam berapa? Kita jam 10 kita udah opiak kalian gimana belum siap Pak? Pakai baju adat, kita sudah effort banget dengan baju adat yang tidak murah, pakai suntiang, pakai ini, pakai itu. Dengan MUA sudah effort kita, MUA 1 orang 1. Kita belum selesai. Saya ketua ditelepon terus. Anggota ini sampai saya bilang keputusan gini. Sudah, yang penting sudah pakai baju, lari ke Victoria Park. Konsulat ke Victoria Park itu butuh waktu ya 5 menit 10 menit lah. Kita tuh
pakai baju adat ribetnya gimana, panasnya gimana. Lari, nggak usah pakai mahkotanya, nggak usah dipakai. Saya mikirnya gini, mereka udah effort bangun jam 4, jam 5 berangkat. Kalau ini kita tuh opening loh Pak, bayangin opening. Wow, opening act. Terus yes, opening. Saya tuh udah panik, aduh gimana ini, pengen nangis, pengen apa, udah tenang. Terus oke. Yang sudah selesai bisa masuk duluan. Nah, itu masih ada 8 orang atau 10 orang, saya nggak ngitung. Yang penting penyanyiku sudah selesai semua. Penyanyiku sudah, ayo kita ke lokasi. Udah di lokasi, ayo kita masuk lagi. Masuk, udah GR, cek panggung, semua GR lengkap. Kita GR anggota nggak lengkap, cek panggung nggak lengkap. Kita gimana ngatur posisi nih, gimana berdirinya, gimana nanti narinya gimana. Stres. Kita udah pusing kan, stres banget. Kurang 5 menit acara dimulai, anggotaku belum lengkap Pak. Saya tuh mikirnya kasihan, gimana. Terus pada akhirnya saya harus mengambil keputusan yang mungkin berat ya saya, tapi saya harus legowo kan, harus ikhlas. Saya itu udah pikirannya kemana-mana. Saya bilang gini, oke, yang nggak sampai ke lokasi ini sudah main sesuai pemain yang ada aja. Udah gitu Pak, udah gitu. Sudah, kita udah mau masuk kita udah di balik panggung, acara sudah mau dimulai. Kita lagi kayak berbaris untuk masuk ke panggung. Kurang 1 menit 3 orang itu datang Pak. Lari-lari udah. Aduh. Lari-lari, sepatu belum dipakai, minta tolong makein, udah tremor semua kan. Tapi terus mereka bingung. Cek panggungnya ini aku di sebelah mana? Aku di depan apa belakang, kanan kiri, ini barisannya di mana? Aku cuma bilang, lihat solasi merah. Untungnya aku minta ke panitia, tolong kasih solasi. Anggotaku yang kata, udah kasih solasi, yang ada solasinya. Terus ternyata kita dibikin opening itu permintaan pemerintah Hong Kong. Kita memang dijadikan background karena kita unik, karena kita beraneka ragam bajunya, adatnya. Kan Indonesia memenangkan penghargaan dari, intinya penghargaan itu untuk kan ini festival bunga. Nah itu tuh kita dapetnya itu kayak unik karena Indonesia unik di luar Hong Kong, yang dari negara luar Hong Kong tapi Indonesia yang unik. Apa sih namanya saya lupa. Pokoknya ada awardnya itu. Nah untuk pemberian hadiah dari pemerintah Hong Kong, kita itu backgroundnya Pak. Ternyata itu tujuannya, acaranya itu nggak seperti biasanya jam 12, 10.30 tet Pak. Langsung. Mas, langsung itu Mas. Ya ampun, biasanya kan kita ada anak-anak pentas, ini nggak ada Mas. Kita yang berdiri menerima penghargaan, ucapan terima kasih, Indonesia sudah menjadi perwakilan yang unik. Kita tiap tahun menang, alhamdulillahnya Indonesia tiap tahun menang. Jadi ini tujuannya berdiri untuk background mereka. Bila ada ini jauh, mereka tuh habis nangis-nangis pengen nanti jadi nggak ya di dis nggak, tapi mereka senang, alhamdulillah lega. Ya itu videonya yang saya kirim ke jenengan itu. Iya. Itu udah. Jadi ada story, ada story di balik sebuah event. Saya kebayang karena saya juga orang panggung ya pada waktu itu. Iya. Dan ini catatan untuk yang berusia 50 itu boleh ya ikut main panggung, cuma siap-siap untuk kram sama tremor ya. Iya. Kalau Mbak Galuh kan baru 37 ya, 34 ya. 38. Oh 38 ya, belum ya, masih 38 baru. Kalau Mbak yang 50, di atas 50 beda energinya. Tapi jenengan kan kenal sama Bu Neneng kan Mas? Nah Bu Neneng saya itu diperkenalkan oleh Mbak Dinda sana atau Bu Neneng ini ke iya Bu Dinda itu Bu Dinda itu semangatnya luar biasa loh, meskipun usia 50 up. Hampir 60. Dia itu paling bisa mengikuti gitu. Misalnya Bu jangan gini ya, dia bisa loh. Iya. Jadi saya senang anggota yang sekarang memang mungkin secara usia tidak sesuai kita, tapi secara kayak maksudnya semangat. Ayo latihan, ayo latihan, ayo pentas, effortnya luar biasa mereka.
Baik, Semualah anggota sekarang semua. semoga Support. kedepannya event apapun itu kalau kita di 88% bawah sadar kita bahwa kita bisa tuh. Mm-mm. Iya, Iya, semoga Pak, semoga. semoga. Hmm. Mbak Galuh, selamat menikmati hari liburnya, kemudian selamat beraktivitas ke depannya, sukses dan banyak terima kasih nih sudah meluangkan waktunya di hari ini. Iya. Semoga Iya, terima kasih kedepannya. juga ya Mas sudah Iya. memberi kesempatan saya untuk ngobrol. Saya yang berterima kasih. Semoga salam untuk semua sahabat-sahabat di angklung Baik. dan tari. Siap. Selamat Siap. bertugas, selamat hari Minggu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Galuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas juga ya Mas ya. Ya, terima kasih. Bye bye. Oke. Bye bye.